Waktu ibunya ini mau ke dapur untuk minum, karena jalan ke dapur itu harus ngelewatin kamarnya Bima. Nah, pas jalan di depan kamarnya Bima, tiba-tiba ibunya ini dengar suara desahan yang itu berasal dari kamar anak pertamanya itu. Jadi selain terdengar suara Bima, ibunya ini juga dengar ada suara desahan cewek. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 11 malam, tiba-tiba terdengar ada suara desahan perempuan yang itu berasal dari kamarnya Bima. Dan suara itu didengar sama Vina juga kedua orang tuanya. Nah, yang jadi aneh, suara itu kadang juga ketawa, tapi ketawanya itu aneh. Jadi waktu itu Vina, ibu sama bapaknya yang tadinya pengen nyamperin ke kamarnya Bima, dan pas dengar suara cekikikan gitu ya, mereka semua jadi ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang namanya Vina. Vina menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah dialami kakaknya, dan kakaknya Vina ini pernah punya hubungan sama sosok makhluk halus selama 15 tahun. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Vina. Dan Vina ini menceritakan kalau dia tinggal bersama keluarganya di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Jadi kampungnya Vina ini termasuk kampung yang cukup terpencil. Dan di tahun 2002, rumah-rumah yang ada di sana itu belum sepadat yang sekarang. Jadi jarak antara rumah satu sama rumah yang lain kebanyakan dibatasi sama pekarangan. Nah, selain tinggal bersama orang tuanya, Vina juga punya seorang kakak laki-laki namanya Bima. Waktu itu Bima masih duduk di kelas 2 SMA, sedangkan Vina sendiri di tahun 2002 itu masih duduk di kelas 1 SMP. Nah, mayoritas orang-orang yang ada di kampungnya Vina selain jadi petani, mereka juga punya hewan ternak, entah itu sapi atau kambing. Begitu juga keluarganya Vina. Jadi bapaknya Vina ini punya kandang sapi yang lokasi kandangnya itu berada di belakang rumah. Jadi jarak rumah dengan kandang sapi itu sekitar 8-10 meter. Sedangkan di belakangnya lagi masih banyak pekarangan-pekarangan. Nah, karena di tahun itu masih banyak orang yang belum punya kamar mandi, jadi kebanyakan orang-orang yang ada di sana mandinya itu di kolam yang itu terbuat dari tanah. Tapi juga nggak semua orang punya kolam itu, ya yang namanya orang kampung zaman dulu gitu ya. Umpama ada orang yang punya kolam, terus kolamnya itu biasa dibuat mandi 3-5 kakak. Jadi setiap pagi sama sore mandinya itu gantian. Kalau cewek sama cewek ya nggak masalah, mandinya bisa barengan. Begitu juga sebaliknya. Kalaupun cowok sama cewek itu pasti suami istri. Kalaupun itu bukan pasangan, nah itu yang akan jadi pertumpahan darah. Seperti layaknya anak laki-laki yang lain, Bima ini sangat rajin membantu pekerjaan orang tuanya. Jadi setiap pulang sekolah, dia itu nyari rumput untuk ngasih makan hewan ternaknya itu.
Nah, pernah suatu ketika, waktu itu hari Minggu, karena libur sekolah gitu ya, Bima ini sengaja nyari rumput itu sekitar jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi itu Bima ini udah keluar rumah sambil bawa karung sama sabit. Nah, karena usia Bima waktu itu masih remaja, apalagi hari libur, dia juga pengen gitu ya main sama teman-teman sebayanya. Jadi pagi itu dia nyari rumputnya itu cepet banget dan kurang lebih sekitar jam setengah 10 pagi. Karena dirasa karungnya udah penuh dengan rumput gitu ya. Setelah itu Bima ini jalan pulang dan karena dia nggak lewat jalan kampung, jadi waktu itu Bima ini milih jalan yang kanan kirinya itu pekarangan. Dan di tengah perjalanan pulang, Bima ini melewati satu sumur yang airnya itu biasa dibuat minum orang-orang yang ada di sana. Dan karena saking beningnya gitu ya air yang ada di sumur itu, pas Bima ini jalan, dia tuh ngeliat kalau di dalam sumur itu banyak ikannya. Wah, di sini banyak ikan. Nanti mancing di sini aja ah. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Bima ini disamperin tuh sama Vina. Loh, Mas kok cepet banget nyari rumputnya? Iya dong, kan hari Minggu, Dek. Paling juga mau main, iya kan? Enggak lah, Mas nanti mau mancing aja. Alah, paling juga nggak dapet ikan. Buang-buang waktu aja. Setelah selesai ngasih makan sapi-sapinya itu, Bima langsung nyari cacing di sekitaran kandang. Karena tanah di sekitaran kandang itu selalu lembab, terutama tanah yang di atasnya ada tumpukan jerami atau kayu, dan ketika kayunya itu diangkat, di bawahnya pasti banyak cacing. Jadi tinggal dikorek-korek pakai kayu gitu ya, cacingnya udah keluar semua. Nah, selang beberapa menit ketika dirasa cacingnya udah cukup gitu ya, Bima ini langsung bergegas, dia jalan menuju ke sumur yang tadi. Jadi waktu itu dia bawa 2 joran pancing, karena menurut Bima, selain dia tahu gitu ya, kalau sumur itu sebenarnya nggak boleh dibuat mancing, dan mungkin akan sering ada orang yang datang buat ngambil air di sumur itu. Jadi kalau bawa 2 pancing, mungkin akan lebih cepat dapat ikannya. Nah, kurang lebih 7 menit, sampailah Bima ini di lokasi sumur itu. Dan ketika dia udah mulai memancing, nggak tahu kenapa kurang lebih 15 menit, ikan yang segitu banyaknya, nggak ada satupun ikan yang makan umpannya itu. Jadi waktu itu Bima ini sempat jengkel gitu ya. Ini banyak ikan, tapi kok nggak dapet-dapet ya? Dan nggak lama setelah itu, Bima ini pindah tempat, jadi sumur itu emang ukurannya besar. Kurang lebih diameternya ya ada kalau 15 meter. Nah, di sisi barat sumur itu, jarak 3 meter, ada pohon beringin yang sangat besar, jadi pohonnya emang udah tua. Dan di pohon itu ada papan yang tulisannya pakai bahasa Jawa. Ojo mancing nang sumur iki, mergo banyune dienggo ngombe wong sekampung. Jadi maksudnya jangan mancing di sumur ini, karena airnya dibuat minum warga sekampung. Nah, waktu itu Bima emang sengaja gitu ya, nggak memperdulikan tulisan itu. Dan Bima ini malah mancing sambil badannya disenderin ke pohon beringin itu. Nah, kurang lebih 10 menit di tempat itu gitu ya, Bima ini udah dapat ikan banyak, ada kalau 25 ikan. Dan ikannya itu banyak gitu loh, macamnya banyak. Di situ ada ikan lele, ikan betok, kating, sama ikan gabus. Nah, karena dirasa udah dapat banyak ikan gitu ya, kurang lebih jam 11 siang, Bima ini memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Bima ini langsung nyamperin ke adiknya. Nih, ikan. Wih, Gayeng, kok bisa sih dapat ikan banyak? Dah, nggak usah banyak nanya. Cepet sana dimasak sama ibu. Nah, singkat cerita, sekitar jam 12 malam, waktu tidur gitu ya, Bima ini mimpi, dan di mimpi itu Bima didatengin sosok perempuan yang wajahnya itu sangat cantik. Jadi sosok itu memakai gaun warna putih, dan seakan-akan dari kejauhan itu dia mendekat ke arah Bima, dan kurang lebih jarak 3 meter. Sosok itu berhenti dan bilang, Mas Bima, makasih ya kamu udah mau main di rumahku. Nah, selang beberapa detik, Bima terbangun. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba badannya Bima ini demam. Sampai-sampai malam itu Bima sendiri udah nggak bisa tidur lagi.
Nah, keesokan harinya, karena waktu itu hari Senin, yang harusnya Bima ini berangkat sekolah, tapi karena kondisinya baru demam, sehingga Bima ini nggak bisa masuk sekolah. Hari-hari pun berlalu dan kurang lebih 2 minggu, walaupun udah diperiksain ke dokter gitu ya. Kondisi Bima waktu itu bukannya membaik, tapi malah panasnya semakin tinggi. Nah, karena banyaknya tetangga yang emang udah tahu gitu ya dengan kondisi Bima, jadi selain orang tuanya, banyak juga orang yang menyarankan kalau Bima ini mending dibawa ke rumah sakit aja. Tapi waktu itu Bima sendiri nggak mau gitu ya kalau harus dirawat di rumah sakit. Jadi Bima ini orangnya agak unik, dia takut sama jarum, apalagi diinfus. Nah, akhirnya Bima ini cuma menjalani rawat jalan aja. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, waktu Bima ini tidur, lagi-lagi dia mimpi didatengin sosok perempuan itu. Jadi di mimpi itu seakan-akan Bima ini diajak masuk ke dalam istana. Jadi istananya itu sangat megah sekali. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba sosok itu ngajak hubungan badan sama Bima. Nah, setelah kejadian mimpi itu pagi harinya gitu ya, Bima ini udah nggak demam lagi. Jadi kondisi tubuhnya udah sehat. Tapi yang jadi aneh, Bima yang tadinya dikenal sebagai anak yang banyak ngomong, dia pinter. Setelah kejadian mimpi itu, Bima yang sekarang itu bukan seperti Bima yang dulu. Jadi Bima waktu itu sering ngelamun, menyendiri di kamar, dan kalaupun ngomong ya ketika ditanya gitu aja, dia cuma jawab ya iya atau enggak kayak gitu. Nah, sampai satu kejadian, jadi pas Bima ini mandi di kolam, tiba-tiba pandangannya ini kosong dan tiba-tiba Bima masuk ke dalam air. Untung aja waktu itu bapaknya Vina ini ngelihat kejadian itu, jadi ngelihat anaknya gitu kan, daripada nanti tenggelam, akhirnya bapaknya Vina ini langsung nyamperin dan disaut gitu ya, dari dalam kolam itu dibawa ke atas. Nah, beberapa bulan melihat kondisi Bima yang seperti itu, akhirnya bapaknya Vina ini memutuskan untuk bikin kamar mandi di dalam rumah. Jadi tujuannya agar Bima nggak mandi di kolam, karena ditakutkan Bima bisa tenggelam kalau mandi di kolam. Hari-hari pun berlalu, sekitar 7 bulan kondisi Bima masih seperti itu. Walaupun udah nggak lagi sekolah gitu ya, Bima tetap suka bantu-bantu pekerjaan orang tuanya. Entah itu untuk nyari rumput, pergi ke sawah. Cuman ya itu tadi, dia sering ngelamun dan menyendiri di kamar. Nah, pernah suatu ketika, waktu itu sekitar jam 5 sore, pas Vina ini mau mandi, tiba-tiba Vina ini mendengar suara agak aneh yang berasal dari kamar mandi. Jadi waktu itu Vina tahu betul gitu ya kalau kakaknya mandi itu sekitar jam 4 sore. Dan Vina juga mikir, loh ngapain Mas Bima kok mandinya lama banget. Jadi sore itu Vina dengar suara kakaknya, tapi suara itu kayak mendesah gitu loh. Dan anehnya lagi, kok ada suara desahan cewek juga. Nah, setelah itu Vina langsung manggil ibunya, dan ketika pintu kamar mandi mau dibuka sama ibunya, tiba-tiba Bima ini keluar dari kamar mandi. Jadi waktu itu Bima langsung nyelonong gitu aja. Dia nggak ngomong, walaupun di depan kamar mandi itu ada Vina sama ibunya. Nah, setelah itu Vina sama ibunya langsung ngeliat ke arah kamar mandi. Mana? Katanya ada suara cewek, Vin. Bener, Bu. Tadi aku dengar suara cewek waktu Mas Bima mandi. Kamu salah dengar kali, Vin. Ih, aneh banget sih. Jadi suara desahan cewek yang sempat didengar sama Vina itu tadi, dan ketika dipastikan gitu ya, ternyata di dalam kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Nah, 2 hari setelah itu, sekitar jam 10 malam, waktu ibunya ini mau ke dapur untuk minum, karena jalan ke dapur itu harus ngelewatin kamarnya Bima. Nah, pas jalan di depan kamarnya Bima, tiba-tiba ibunya ini dengar suara desahan yang itu berasal dari kamar anak pertamanya itu. Jadi selain terdengar suara Bima, ibunya ini juga dengar ada suara desahan cewek. Nah, karena naluri seorang ibu gitu ya,
dia nggak mau kalau anaknya melakukan sesuatu yang mungkin itu melanggar aturan agama. Jadi tanpa pikir panjang, ibunya ini langsung ngetuk pintu kamar anaknya itu. Mas Bima, buka pintunya mas. Nah, beberapa detik setelah itu dan ketika Bima udah buka pintu kamarnya gitu ya, Mas Bima baru ngapain? Nggak ngapa-ngapain bu, baru mau tidur. Ibu boleh masuk ke kamar nggak mas? Boleh, emang ada apa bu? Enggak, kemarin pas ibu beresin kamarmu ada yang ketinggalan. Nah, waktu ibunya ini baru ngeliat-ngeliat seisi kamar, saat itu juga Bima ini malah pergi ke kamar mandi, dan selang beberapa menit ketika Bima sampai di kamarnya lagi, udah ketemu belum bu? Oh, mungkin ibu yang lupa kali mas. Ya udah, kalau kamu mau tidur, tidur aja sana. Jadi malam itu ibunya ini dibuat bingung gitu ya. Perasaan tadi ada suara perempuan, tapi setelah dipastikan nggak ada siapa-siapa. Nah, karena emang yakin gitu ya ada kejadian aneh yang dialami sama Bima, malam itu juga ibunya Vina menceritakan kejadian itu ke suaminya. Dan Vina juga menceritakan kejadian aneh yang ada di kamar mandi 2 hari yang lalu. Nah, setelah mendengar cerita dari anak dan istrinya, bapaknya Vina ini masih punya pikiran positif gitu. Jadi menurut bapaknya Vina, Mas Bima itu sakit kayak gitu bukan karena diganggu makhluk-makhluk halus. Menurut Bapak, mungkin Mas Bima ada gangguan dengan sarafnya. Ya udah, Ibu sama Vina nggak usah mikir yang aneh-aneh. Besok kalau udah ada rezeki, Mas Bima kita bawa berobat ke dokter spesialis saraf. tapi di sisi lain, Vina sama ibunya ini udah sangat yakin gitu kalau sakitnya Bima itu karena diganggu sama makhluk halus. Nah, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, dengan sedikit tabungan gitu ya, bapaknya juga menjual salah satu sapi miliknya. Bapaknya Vina ini mencoba ikhtiar, jadi waktu itu hari Selasa, Bima diajak bapaknya untuk periksa ke dokter saraf. Dan hasil dari periksanya itu, Bima harus rutin sebulan sekali untuk terapi saraf. Nah, ketika terapi itu udah dijalani selama kurang lebih 1 tahun, nggak ada sedikit pun tanda-tanda kalau Bima ini bisa sembuh. Dan pada akhirnya, bapaknya Vina ini pasrah, dan dia cuma bisa berusaha sabar untuk selalu merawat Bima. Walaupun sebenarnya bapaknya sendiri udah pernah gitu ya mendengar keanehan-keanehan seperti yang diceritakan Vina sama ibunya 1 tahun yang lalu. Jadi bapaknya Vina ini kurang begitu percaya sama hal yang mistis. Jadi bapaknya selalu menganggap kalau si Bima itu cuma sakit karena saraf. Singkat cerita, setelah Bima ini mengalami gangguan itu selama 3 tahun, jadi waktu itu ada salah satu tetangga yang dia bilang ke ibunya Vina, Bu, coba deh, Mas Bima itu dibawa ke orang pintar. Siapa tahu Mas Bima bisa sembuh. Itu loh, di daerah sana ada orang pintar, namanya Pak Sukar. Nah, mendengar saran dari tetangganya itu, keesokan harinya ibunya Vina ini sowan ke Pak Sukar, dan sesampainya di sana, setelah diceritakan tentang kondisi Bima gitu ya, Pak Sukar ini bilang, Kayaknya ada sosok makhluk halus yang suka sama Bima. Tapi aku harus memastikan lagi. Ya udah, nanti malam aku datang ke rumah untuk ketemu sama Bima. Nah, kurang lebih sekitar jam 7 malam, sampailah Pak Sukar ini di rumahnya Bima. Jadi malam itu si Bima ini diinterogasi, dan interogasi itu ada 2 tahap. Yang pertama, Pak Sukar ini ngobrol sama sosok makhluk halus yang ada di tubuhnya Bima, yang katanya itu adalah kuntilanak. Dan anehnya, suara yang keluar dari mulutnya Bima waktu itu adalah suara perempuan. Lah, anaknya ganteng kayak gini kok pantes kamu suka. Iya toh? Hehehe, aku nang kene ora ngopo-ngopo kok. Alah, ngapusi. Kamu suka ngajakin anak ini hubungan sama kamu toh?
Hehehe. Ora ya, aku mau njagani bocah iki kok. Ya ngopo kok dijagani? Melas bocah kuwi lho. Wis kono ndang metu. Hehehe. Aku seneng karo bocah iki kok. Jadi waktu itu Pak Sukar sengaja memasukkan sosok kuntilanak itu ke tubuhnya Bima, dan setelah mediasi, sosok itu masih tetap berada di sekitaran Bima. Jadi Bima ini sebenarnya bisa ngelihat sosok itu kapan aja dia mau, tapi karena sosok itu memperlihatkan wajah yang sangat cantik, jadinya Bima ini juga suka sama sosok kuntilanak itu. Nah, setelah itu Pak Sukar ini mediasi sama Bima. Mbaknya cantik ya Mas Bima. Iya, Tapi itu sosok jin loh Mas. Kamu kan manusia. Masa manusia punya hubungan sama jin? Padahal muka aslinya jelek banget loh. cantik kok. Cantik apanya? Udah ya, nggak usah lagi hubungan sama cewek itu ya Mas. Jadi sebenarnya Bima sendiri kayak nggak mau ngelepas hubungannya sama kuntilanak itu. Tapi karena emang hal seperti itu tidak diperbolehkan, akhirnya ibunya Vina ini minta sama Pak Sukar, gimana caranya yang penting anak saya bisa sembuh Pak. Dan nggak ada lagi hubungan sama sosok kuntilanak itu. Nah, kurang lebih jam 9 malam, Pak Sukar ini melakukan ritual yang katanya dia mau negosiasi sama sosok itu. Dan sekitar 10 menitan, Pak Sukar ini bilang, Sosok yang selama ini mengganggu Bima, sebenarnya dia mau melepaskan hubungan itu. Tapi sosok itu minta syarat sebagai pengganti Bima. Jadi sosok itu minta disembelihkan seekor sapi, tapi bukan untuk dimakan. Jadi sapi itu nanti dikubur di belakang rumah dan melarung uang di sungai senilai 555.000. nah singkat cerita karena pengen sekali ngelihat anaknya itu hidup normal, sama seperti anak-anak lainnya, jadi nggak ada gangguan sosok makhluk halus kayak gitu. Akhirnya pas malam Jumat Kliwon, sekitar jam 12 malam, dengan bantuan Pak Sukar, mereka melakukan ritual itu. Nah, keesokan harinya, betul, Bima udah mulai ada perkembangan. Jadi dia udah nggak lagi menyendiri, bahkan dia juga udah bisa ngobrol sama Vina dan juga sama orang tuanya. Akan tetapi kondisi itu cuma berjalan 35 hari. Setelah itu Bima kembali menjalin hubungan sama sosok kuntilanak itu. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 11 malam, tiba-tiba terdengar ada suara desahan perempuan yang itu berasal dari kamarnya Bima. Dan suara itu didengar sama Vina juga kedua orang tuanya. Nah, yang jadi aneh, suara itu kadang juga ketawa, tapi ketawanya itu aneh. Jadi waktu itu Vina, ibu sama bapaknya yang tadinya pengen nyamperin ke kamarnya Bima dan pas dengar suara cekikikan gitu ya, mereka semua jadi ketakutan. Akhirnya malam itu Vina memutuskan untuk tidur di kamar orang tuanya dan suara aneh itu hilang sekitar jam 2 dini hari. Jadi selama 3 jam mereka itu mendengar suara desahan, entah suaranya Bima dan suara cekikikan perempuan itu. Malam itu pun berlalu dan keesokan harinya ibunya Vina ini sowan lagi ke rumahnya Pak Sukar, dan setelah diceritakan kejadian malam itu, Pak Sukar agak sedikit kebingungan dan masuk ke salah satu ruangan yang katanya dia mau ritual untuk komunikasi sama sosok kuntilanak itu. Dan setelah beberapa menit ketika Pak Sukar udah selesai ritual, Pak Sukar ini bilang, Bima hubungan lagi sama sosok kuntilanak itu. Dan sosok itu tidak akan mengganggu Bima lagi kalau dikasih syarat seperti yang sebelumnya. nah mendengar pernyataan dari Pak Sukar, ibunya Vina ini sempat nangis gitu ya. Dan sesampainya di rumah, karena waktu itu suaminya masih berada di sawah, karena nggak sabar pengen langsung cerita ke suaminya, akhirnya dia nyamperin ke sawah dan setelah diceritakan ke suaminya, suaminya juga ikut nangis. Ya mungkin karena anak cowok satu-satunya, kenapa sih harus sakit seperti itu?
Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, orang tuanya ini langsung masuk ke kamarnya Bima. Jadi waktu itu Bima baru duduk di tempat tidur, tapi pandangannya kosong. Kemudian bapaknya bilang ke Bima, Bima, kamu ini kenapa nak? Bapak udah nggak punya uang lagi untuk berobat. Adikmu juga perlu biaya sekolah. Sawah belum panen, sapi tinggal 2 ekor. Udah ya nak, kamu cepat sembuh ya. hari-hari pun berlalu, kondisi Bima masih terus seperti itu. Dan hampir setiap kali Bima mandi, selalu ada suara desahan perempuan, sedangkan malam hari selalu ada suara cekikikan kuntilanak. Sampai-sampai semua penghuni rumah sering melihat penampakan sosok kuntilanak itu. Dan karena saking seringnya gitu ya, akhirnya pelan-pelan mereka juga terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Singkat cerita, di pertengahan tahun 2017, Bima juga pernah diruqyah sama seorang ustadz. Dan setelah dilakukan ruqyah 3 kali, waktu itu Bima sempat menunjukkan sikap yang berbeda. Jadi dia udah bisa ngobrol kayak orang pada umumnya. Dan dia juga bisa cerita dari awal dia mancing. Jadi dia bisa menceritakan gitu ya kejadian waktu dia mancing di sumur itu, tentang mimpi itu, dan tentang hubungan sama sosok perempuan yang menurutnya perempuan itu paling cantik. Nah, hari-hari pun berlalu sampai satu kejadian. Waktu itu hari Minggu sekitar jam 8 pagi. Jadi yang biasanya kalau dia mau nyari rumput itu nggak perlu pamit. Nggak tahu kenapa hari itu Bima pamit sama Vina dan juga sama kedua orang tuanya untuk pergi nyari rumput. Nah, yang biasanya nyari rumput itu maksimal 3 jam dia udah nyampe rumah. Tapi anehnya waktu itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore si Bima ini belum pulang. Dan kurang lebih jam 5 sore tiba-tiba ada beberapa tetangga yang mereka itu ngasih kabar kalau Bima ada di sumurnya Mbah Wiro dengan kondisi udah meninggal dunia. Jadi menurut keterangan Vina, di tahun 2002 di kampungnya dia itu ada 3 sumur, dan 2 sumur yang ada di sana ketika airnya dimasak dan diminum itu rasanya kurang enak, kayak ada kandungan kaporitnya gitu. Beda halnya sama air sumurnya Mbah Wiro. Jadi air sumur itu selain jernih, bahkan nggak usah dimasak pun air itu udah enak kalau diminum. Nah, sumur itu yang dibuat mancing sama Bima. Pemiliknya itu bernama Mbah Wiro, dan Mbah Wiro ini udah meninggal di tahun 1995. Nah, setelah Mbah Wiro ini meninggal, sumur itu kemudian dirawat sama warga setempat. Sedangkan tulisan yang ada di pohon beringin itu juga tulisannya Mbah Wiro. Walaupun tulisan itu pakai arang, tapi udah bertahun-tahun tulisan itu nggak luntur. Nah, itulah cerita yang dikirimkan oleh Vina. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran maupun hikmah dari cerita ini. Oh ya, satu lagi. Aku cuma mengingatkan, jadi bangsa jin sifat mutlaknya adalah pendusta. Dan pastinya semua perkataannya tidak bisa dijadikan referensi. Ingat ya, orang pintar itu banyak. Tapi yang benar mungkin cuma beberapa orang aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.